Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal prediksi untuk bagian OSN IPA ya, yaitu di fisikanya, dan subtopiknya adalah mekanika gitu ya. Nah, mekanika ini sering muncul di soal OSN ya, tingkat kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Nah teman-teman, kita coba langsung ke soalnya. Nah ini kalau teman-teman lihat modulnya dari review materi dulu begitu, baru nanti kayak ada latihan tiap sub materinya, baru ada latihan. Nah, kita coba bahas soal pertama gitu ya. Ini adalah soal OSN asli ya, tingkat kabupaten kota. Nah, soal pertama adalah benda bergerak dari kiri ke kanan dengan energi mekanik 16 joule ya. Maka dari sini ke sana gitu ya, dia butuh 16 joule. Nah, pernyataan yang benar tentang gerak benda tersebut adalah ya, pertama adalah benda bergerak semakin cepat, terus percepatan benda selalu 0, benda diam ketika berada X sama dengan 10, dan energi kinetik benda pada saat 11 joule di X sama dengan 5 gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan juga energi potensial ya. EM sama dengan EK ditambah dengan EP. Nah, di sini kita punya grafik antara energi potensial ya dengan posisi. Nah, berarti misalkan kita cek yang A ya, benda bergerak semakin cepat. Nah, kalau kita lihat ini kan energi potensialnya semakin besar ya. Jadi dari 0 hingga 10 gitu ya. Nah, kalau misalkan energi potensialnya besar, otomatis energi kinetiknya kecil gitu ya. Berarti di sini kan diketahui bahwa energi potensialnya 10 nih. Gitu ya. Maka kalau kita masukkan di sini, ini kan 16 sama dengan EK ditambah 10, maka EK-nya itu sama dengan 6, teman-teman. Ya. Artinya energi kinetiknya semakin kecil. Kalau energi kinetik semakin kecil, maka kecepatan juga semakin kecil. Berarti dia bukan semakin dipercepat ya. Maka yang A ini salah. Nah, berikutnya percepatan benda selalu 0 ya. Nah, ini juga salah ya. Percepatan benda bukan 0. Ini terjadi perlambatan di sini. Maka yang B juga salah. Nah, benda diam ketika berada di posisi X sama dengan 10. Nah, ini juga salah, teman-teman. Karena pada saat X10, dia punya energi kinetik yaitu 6 joule. Nah, kalau misalkan dia punya energi kinetik, artinya dia bukan diam ya. Berarti dia punya kecepatan di situ. Nah, yang dia energi kinetik benda 11 joule di saat X sama dengan 5. Nah, yaudah kita masukin aja nih. Kalau misalkan EM-nya itu sama dengan EK ditambah EP. Nah, di sini diketahui bahwa EK-nya itu adalah 11. Maka ini 16 sama dengan 11 ditambah dengan EP. Maka EP-nya itu sama dengan 16 kurang 11 atau sama dengan 5 ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa X-nya itu sama dengan 5 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cek ya, saat dia X-nya sama dengan 5, energinya itu berapa gitu ya. Nah, kalau kita cek di sini energi potensial misalkan kayak saat X sama dengan 5 ya. Maka kita tahu bahwa energi potensialnya juga sama dengan 5 gitu ya. Karena ini kan grafiknya linear, dari sini ke sini 10 ya, dari sini ke 10, dari sini ke sana 10. Nah, kalau misalkan energi potensial 10, berarti kita bisa cek nih. Maksudnya kalau energi potensialnya 5, berarti kita bisa cek ke sini bahwa energi kinetiknya adalah 11. Maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang D. Oke. Soal nomor 2, teman-teman. Sebuah benda bergerak dengan percepatan tetap sepanjang garis lurus. Pada titik ke-1, benda memiliki kecepatan 2 meter per second dan telah menempuh jarak 3 meter. Kecepatan benda pada saat ke-0 sama dengan, nah, percepatan benda saat ke-0 ini berarti itu sama dengan V0 ya. Yang kita pengen cari itu sebenarnya adalah V0. Nah, di soal kita diberikan informasi bahwa pada saat V1 dan itu sama dengan 2 ya. Kecepatannya sama dengan 2 meter per second. Nah, kecepatan itu teman-teman bisa kita gunakan rumus bahwa VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Nah, karena T-nya 1, maka kita bisa dapatin nih persamaan pertama, yaitu V0 ditambah dengan 2A sama dengan
dalam hal ini diketahui nilai dari kecepatan akhirnya tetap gitu ya. Nah, berikutnya kita bisa dapatin nih, iya, P0, salah ya, T-nya 1 harusnya, tapi nilainya itu 2 gitu ya. Ini adalah V0 ditambah dengan A sama dengan 2 gitu ya. Nah, berikutnya diketahui juga bahwa dia telah menempuh jarak sejauh 3 meter ya. Kecepatan benda pada saat detik ke-0 itu berapa? Nah, S1 kita bisa tahu nih. S1 itu kan sama dengan 3. Nah, ini artinya adalah kita bisa dapatin dengan V0T gitu ya. V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, karena T-nya 1, berarti kita dapatin V0 ditambah setengah A kali 1 kuadrat. Nah, berarti kita dapetin persamaan yang pertama adalah V0 ditambah A sama dengan 2. Yang kedua adalah P0 V0 ditambah A per 2 sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa eliminasi V0-nya ya, kita kurang. Nah, ini coret. Maka A dikurang A per 2, maka A per 2 sama dengan min 1. Maka A sama dengan min 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau A sama dengan min 2 meter per sekon kuadrat, berarti kita bisa dapat V0 nih. Di sini kita bisa dapatin V0 sama dengan 2 ditambah dengan 2 sama dengan 4 meter per sekon. Maka jawabannya adalah C. Kenapa ini jadi 2 tambah 2, Kak? Karena kan nanti nilai A-nya ini negatif 2. Pindah ke kanan berarti jadi positif 2. Maka 2 tambah 2 yaitu 4. Ya, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini sebuah balok bermassa 1 kg berada pada lantai datar. Balok tersebut didorong oleh 2 buah gaya masing-masing sebesar 10 Newton. Panah pada gambar ya. Berarti ini 10 Newton, ini 10 Newton gitu ya. Jika percepatan gravitasi di sekitar lantai tersebut sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan koefisien gesek kinetik antara benda dan lantai 0,4, maka benda bergerak dengan percepatan berapa gitu ya. Nah, pertama tugas kita adalah menggambarkan diagram gaya bebasnya nih. Berarti di sini ada F. Nah, dia pasti juga punya nanti yang disebut dengan gaya berat. Nah, ini adalah W. Terus dia punya gaya normal nih, bersentuhan. Set. Ya, ini gaya normal. Terus karena dia didorong, dia juga punya gaya gesek kinetik ya. Maka kita bisa tuliskan di sini dia punya gaya gesek. Set ya. Ini F gas. Nah, setelah itu kita bisa gunakan hukum Newton, teman-teman, ya. Nah, pertama kita bisa tuliskan di sini bahwa sigma Fy itu sama dengan 0. Jadi gaya pada sumbu Y. Nah, ini nih gaya pada sumbu Y. Gaya ada apa aja gayanya? Ada normal, ada gaya F, ada gaya W. Maka di sini kita bisa dapetin nilainya adalah ke atas positif N ditambah, bukan ya, karena kan dikurang ya, sorry, N dikurang W dikurang F sama dengan 0. Maka kita bisa dapetin nih nilai dari N, yaitu W ditambah F. Nah, W nya adalah M kali G. M nya 1 kali 10, 10 ditambah 10 sama dengan 20 Newton. Artinya gaya normalnya adalah 20 Newton. Nah, berikutnya teman-teman, kita bisa gunakan yang disebut dengan gaya gesek kinetis ya. FK-nya itu adalah mu K kali N. Nah, mu K-nya kan diketahui soal besarnya adalah 0,4 ya. Kalau kita lihat di sini, besar mu K-nya itu adalah 0,4. Nah, dikali dengan N 20, maka 0,4 dikali dengan 20, coret-coret jadi 8 Newton. Nah, berikutnya tinggal kita gunakan sigma Fx. Nah, dia punya percepatan ya. Sigma Fx sama dengan M kali A. Jadi pada sumbu X dia punya percepatan nih. Berarti Fx ada apa aja? Di sini ada F, ada F gas. Berarti F dikurang F gas. F dikurang F gas sama dengan M kali A. Nah, berarti A-nya itu sama dengan F gas, F dikurang F gas gitu ya. Dimana nilai F yang diketahui adalah 10 dikurang F gasnya itu adalah 8 per M nya yaitu 2, kan sama dengan 2 per 2 sama dengan
1 meter per second kuadrat ya. Oke, sorry, bukan 2 ya. Masanya bukan 2, tapi masanya adalah 1 kilogram. Set 2 meter per second kuadrat. Nah, begitu deh caranya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, teman-teman. Ya, di sini kita punya beberapa soal modifikasi dari soal sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada modifikasinya. Yang pertama, kalau kita gunakan grafik asli pada soal yang pertama gitu ya. Jika benda masanya 2 kg, berapakah kecepatan benda pada saat posisi X sama dengan min 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ketahui bahwa saat X sama dengan min 2 ya. Nah, min 2 meter gitu ya, maka kita bisa tahu nih bahwa energi potensial pada saat itu sama dengan 0 ya. Kalau kita back ke sini ke grafiknya, nah berarti kan saat X min 2 nih. Ini kan bisa saja nih di sini. Nah, set ya. Kan di sini nih X min 2. Nah, pada saat ini dia energi potensialnya 0 nih. Gitu ya. Kita dapatkan informasi di situ. Nah, kalau misalkan energi potensialnya sama dengan 0, maka energi kinetik di sini sama dengan energi mekanik ya. Karena kan kita bisa tahu bahwa energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, karena EP-nya ini sama dengan 0, maka EM sama dengan EK ya. Maka EK-nya itu adalah 16 Joule. Nah, sekarang kita pengen cari berapa kecepatan benda pada saat itu. Nah, berarti EK-nya itu sama dengan setengah mv kuadrat. Dimana nilainya 16 sama dengan setengah dikali masanya 2 v kuadrat. Coret-coret, maka v kuadrat sama dengan akar, belum akar ya. V kuadrat sama dengan 16, sehingga V-nya itu sama dengan akar dari 16. Itu sama dengan 4 meter per second. Ya, maka kecepatannya adalah 4 meter per second. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, teman-teman ya. Di sini menggunakan grafik soal asli nomor 1, jika benda bermassa 0,5 kg, berapakah kecepatan benda saat X sama dengan 12 meter? Nah, pada saat X sama dengan 12 meter, teman-teman, kita bisa cari ya berapa kecepatan benda tersebut. Nah, pertama kita bisa tuliskan sama dengan soal sebelumnya, maka di sini X sama dengan 12 meter, berarti kita bisa dapetin EP pada saat itu juga sama dengan 10 ya. Kalau kita back ke atas ya, walaupun misalkan dia posisinya di sini 12 meter, berarti dia tetap nih ya punya energi potensial sebesar 10 ya. Nah, kita dapetin nilai energi potensialnya sama dengan 10. Nah, berikutnya masih dengan menggunakan konsep yang sama, kita bisa dapetin bahwa EK ya, EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, karena EP-nya sama dengan 10 dan EM-nya ini sama dengan 16, maka EK-nya sama dengan 16 kurang 10, maka sama dengan 6. Berarti energi kinetiknya ini kita bisa dapetin sama dengan 6 ya. Kalau misalkan 6, berarti kita bisa dapetin nih nilai berapa kecepatannya gitu ya, dengan menggunakan setengah mv kuadrat sama dengan 6, setengah dikali setengah dikali v kuadrat sama dengan 6. Maka kita bisa dapetin apa di sini? Bisa kita dapetin ini jadi 1/4 dikali ke silang gitu ya, maka jadinya adalah v kuadrat sama dengan 24. Nah, v sama dengan akar dari 24. Nah, akar 24 itu sama dengan 2 akar 6 meter per second. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang tertarik dengan modul ini masih ada soal-soal di belakangnya begitu ya, soal modifikasi, dan ada review materi juga di depan. Nah, teman-teman boleh cek link di deskripsi video ini gitu ya. Nah, ada juga kuncinya jawaban dan pembahasan ya teman-teman untuk khusus topik mekanika ya.